mau menyanyi bagi Tuhan selamanya. Karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Kita katakan, dengan sukacita aku akan menari, dengan sorak-sorai kami mau memuji Tuhan. Tuhan selama-lamanya. Amin. Karena kita percaya ada kuasa dalam pujian dan ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini. Ada kuasa dalam nama Yesus tuh. Namanya Tuhanku. Dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Bapak Ibu, hanya satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Amin. Dialah nama di atas segala nama. Dialah yang telah membebaskan kita dan segala kuasa tunduk padanya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Nama
Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Kita percaya kita tidak perlu khawatir untuk segala yang kita hadapi karena kita punya Yesus yang berkuasa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Saya persilahkan kepada yang bertugas doa syafaat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh beribadah tatap muka, walaupun tidak secara keseluruhan, kami percaya bahwa semua ini adalah tuntunan tangan Tuhan. Kami berharap agar di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya, kami boleh semakin meninggikan Tuhan lewat daripada peristiwa yang terjadi saat ini yang melanda negeri kami. Dan kami mau taat atas anjuran apapun yang Tuhan berikan atas pemerintah kami, supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan selama masa pandemi ini Tuhan. Harapan kami ke depan hari, kami boleh terlindungi, terjaga, dan kami boleh mendapatkan kesehatan lewat daripada apa yang kami lakukan, pelaksanaan demi pelaksanaan, supaya kami menaati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Demi kebaikan kami, demi pengujian ketaatan kami, sehingga kami beroleh yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami berdoa bagi teman-teman kami, handai tolan kami yang tidak dapat hadir. Tuhan juga yang menjamah mereka, sekalipun mereka tidak datang beribadah ke tempat ini, tapi doa kami bahkan bagi mereka yang ikut ibadah lewat daripada media online ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau, jamah mereka dan urapi juga mereka. Terlebih kami juga yang hadir pada saat ini, Tuhan Kau bantu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala tipu muslihat iblis, baik itu dari sejenis penyakit apapun itu bentuknya. Tuhan kami halaukan itu dalam nama Yesus Kristus. Tahirkan kami semua ya Tuhan. Sembuhkan kami dari yang sakit, kuatkan kami dari yang lemah, berikan kami penghiburan dari kami yang sedih, dan satukan hati kami ya Tuhan. Ikatkan kami dengan tali pengasihan-Mu Bapa, agar kami boleh satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, sebagaimana Engkau terlebih dahulu mendoakan kami dan mendukung kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami khusus berdoa buat gembala sidang kami, yang tak jemu-jemu dan tak lelahnya mendidik kami, membina kami, membimbing kami. Tuhan Kau yang senantiasa berikan kekuatan yang prima, bahkan Kau urapi agar setiap perkataan yang keluar daripada lidah bibir mulut gembala sidang kami ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat mengiring Engkau hingga kami Kau dapati tetap setia. Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak cucu mantunya kami serahkan dalam tangan. Setiap keluar masuknya dari gedung ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Kami berdoa, Tuhan yang berikan umur yang panjang. Demikian juga ya Tuhan. Kami berdoa, gedung di mana Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami beribadah di tempat ini Bapa. Mulai lantai dasar hingga lantai akhir. Baik biaya pemeliharanya, perenovasiannya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat, Tuhan Kau berkati usahanya, pekerjaannya, bahkan cita-cita anak-anak mereka kami serahkan dalam tangan Engkau. Berkati Bapa. Dan ajari kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab anugerah-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami dapatkan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu terhadap kami ya Tuhan. Hingga sampai saat ini tidak ada kata yang lebih baik lagi yang dapat kami ucapkan selain kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati juga lingkungan kami Bapa. Supaya dengan kami beribadah di tempat ini, mereka tidak merasa terganggu. Namun sebaliknya kami rindu agar ketika kami beribadah di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik atas hidup kami. Dan kami pun boleh mencerminkan sebagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi suratan terbuka lewat daripada perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, dan kelakuan kami. Berkati gereja-gereja yang saat ini sedang melakukan ibadah raya. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa kami, Indonesia kami ini Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Kau berkati pimpinan daerahnya. Demikian juga pimpinan pusatnya. Bahkan presiden kami sekalipun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pejabat yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan Kau berkati. Satukan mereka ya Bapa, supaya bangsa Indonesia ini dapat dibangun demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada saat ini dalam pelayanan ini. Baik song leader, singer, baik tim musik. Demikian juga penerima tamu. Kolektan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Kau berkati kami semua Bapa. Kami rindu ya Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Kami membawa sukacita dan kami berkemenangan oleh kebenaran firman. Jika sebentar kami memberikan persembahan, Tuhan berikan kami hati yang tulus supaya kami memberi dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Jikalaupun pada saat ini ya Tuhan Yesus, ada kami ya Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan Yesus saat ini gundah gulana dengan hati yang sedih datang ke tempat-Mu ya Tuhan. Kami mau dibebaskan, kami mau dilepaskan, kami mau memberi, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh dimulai dari sebelah kanan saya untuk memasukkan ke kotak yang tersedia. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada multimedia. Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di Gereja GPI Immanuel Bandung. Jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jemaat diharapkan untuk tidak menyentuh handrail. Jarak antara antrian di tangga yaitu 2 anak-anak. Usher dan pelayan wajib menggunakan face shield. Pintu akan dibukakan oleh usher. Salam dilakukan dengan merapatkan kedua tangan di dada. Perjamuan kudus dilakukan seperti biasa. Dilarang menggeser kursi atau makan minum di ruang perwakilan. Untuk sementara ini, sekolah minggu ibadah dari rumah. Demikian protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
kemudian vaksin yang akan didistribusikan, para tim medis yang masih berjuang, juga untuk gembala sidang, para hamba Tuhan dan segenap jemaat Tuhan di GPI Immanuel, agar tetap setia, jujur, dan taat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Juga kepada seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada, agar tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita juga bawa dalam doa untuk saudara kita, Ibu Rani, yang sekarang sedang proses persalinan. Tanda-tandanya sudah ada. Kita doakan supaya lancar segala sesuatunya. Tuhan berkati tim medis, juga ibu dan anak juga sehat, dan sukacita dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama doakan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian baru ya Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan, terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak mungkin membalas dengan apapun yang kita miliki. Tapi kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita dengan tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan Tuhan, kami mau setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Amin Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Tuhan, kami mau tetap cinta walaupun badai menerpa dalam hidup kami. Ku tetap cinta, yes, Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia ya Bapa. Amin Yesus. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidupmu Yesus. Ku persembahkan
untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, kami hadir di bumi ini tidak membawa apa-apa. Begitu juga ketika kami pulang ke rumah-Mu, ketika kami pergi dari bumi ini, kami juga tidak akan membawa apa-apa. Tuhan, kami hanya punya hati ya Tuhan yang mau taat dan setia kepadamu sampai akhir kehidupan kami.
Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Engkau yang mau pakai lidah bibirnya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah jemaat-Mu hanya melihat Engkau, melihat Yesus ya Tuhan melalui firman yang disampaikan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu sudah mempersiapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang urapi, sehingga setiap firman yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan menjadi satu bekal, menjadi satu benih yang tertanam di hati kami, tumbuh subur dalam hidup kami, sehingga banyak orang dapat menikmati buah-buah kasih yang daripada-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadikan kami suratan yang terbuka, jadikan kami buah yang bisa dinikmati oleh semua orang Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, dan terlebih lagi jadikan kami jemaat-jemaat-Mu yang setia Tuhan. Dengan apapun yang Kau percayakan kepada kami, dengan apapun yang kami hadapi, jadikan kami untuk tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diberi tema oleh Ibu Gembala tentang kesetiaan. Jadi karena tema kita 1 tahun ini tentang setia, jujur, dan taat, kita akan membahas di bulan Januari ini adalah bulan resolusi ya, di mana kita melihat apa yang bisa kita evaluasi dari tahun 2020 dan apa yang bisa kita yang akan kita kerjakan di tahun 2021. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kesetiaan ya. Kita baca dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Baik, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Mari kita bersaut-sautan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri demi menghormati kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita lanjutkan dengan pembacaan firman dari Matius 25 ayat 4 sampai 30 ya, Bapak Ibu. Dilanjutkan oleh Bapak Ibu ayat yang genap, silakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang membacanya dan melakukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tema saya tentang kesetiaan. Judul khotbah saya juga tentang kesetiaan. Ya, ketika kita membahas tentang apa yang namanya kesetiaan, kita selalu mulai dari definisi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kesetiaan? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ABBI, bisa dilihat di situ kesetiaan atau setia. Kesetiaan itu berasal dari kata setia. Ya, setia itu bukan istilah selingkuh tiada akhir ya, tapi setia itu adalah satu, berpegang teguh pada apa? Pada janji atau pada pendirian, patuh, taat. Kita bisa lihat ya, bahkan di KBBI dikasih contoh kalimatnya. Bagaimana berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakannya, ia tetap setia memenuhi janjinya. Jadi kita bisa lihat yang namanya setia itu berpegang teguh bagaimana beratnya tugas itu. Yang kedua adalah tetap dan teguh hati ya. Tetap dan teguh hati dalam apa? Dalam persahabatan atau dalam hubungan. Contohnya apa? Telah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu ya. Yang ketiga, KBBI juga mencatat bahwa setia itu berpegang teguh, tadi kan pada janji dan pendirian. Berpegang teguh dalam pendirian dan janji. Contohnya apa? Walau hujan turun dengan lebat, ia tetap setia memenuhi janjinya. Jadi setia itu apa? Setia itu tidak melihat berapa berat tugas yang harus dijalankan. Setia itu tidak melihat berapa banyak, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setia itu tidak melihat tantangan apa, masalah apa yang dia hadapi, tapi dia tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Amin. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam ayat ini, slide berikutnya, kalau kita lihat dalam ayat ini ada dua macam hamba ya. Di Matius 24 ayat 45 sampai 51 dengan Matius 25 ayat 14 sampai 30 dicatat ada dua macam hamba. Dan saya mengkategorikan hambanya itu ada dua, yaitu hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Ya. Kenapa? Karena dua itu kan kalau di ayat 45 hamba yang setia dan bijaksana. Kalau di pasal 25 hamba yang baik dan setia. Saya ambil irisannya hamba yang setia. Dan yang satu lagi apa? Hamba yang jahat. Ya. Jadi setia itu lawannya bukan tidak setia, tapi setia itu ketika kamu tidak setia, kita adalah orang jahat. Ya. Jadi ketika kita tidak setia dengan janji kita tidak setia dengan pekerjaan kita tidak setia dengan komitmen kita
kita sama dengan hamba yang jahat. Jadi jangan bermain-main dengan kata setia. Karena Allah kita itu adalah setia. Amin. Diri Allah adalah setia, ya. Kalau kita mau lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9, kita ada loncat sebentar. 1 Yohanes 1 ayat 9, kenapa Tuhan tidak pernah bermain-main dengan yang namanya kesetiaan? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ya, kalau kita baca di 2 Timotius 2 ayat 13. Coba. 2 Timotius 2 ayat 13. Bisa keluar ayatnya? 2 Timotius 2 ayat 13 berkata apa? Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kenapa Allah tidak pernah bermain-main dengan kesetiaan, dengan setia? Karena Allah adalah setia. Ya, kalau kita lihat bahwa di Matius 25 ini mengatakan apa? Tentang setia. Setia itu berasal dari kata pistos, ya. Kalau bahasa Ibraninya Bapak Ibu bisa baca pistos. Pistos itu artinya apa? Di dalam kamus itu artinya mempercayai secara teguh. Ya. Nah, bagaimana cara kita mempercayai secara teguh? Nah, sebelumnya kita masuk slide berikutnya, sorry Alvin. Kita akan mempelajari dulu, sebelum kita mempelajari apa yang disebut dengan pistos, apa yang disebut dengan setia. Kita mempelajari dulu ada 2 hamba tadi ya, hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sebelum kita belajar soal setia, kita lihat dulu siapa sih hamba yang jahat. Dari Matius 24 dan Matius 25 ini kita lihat. Hamba yang jahat adalah hamba yang mulai memukul hamba-hamba lain. Ketika apa dia memukul hamba-hamba lain? Ketika tuannya tidak datang. Artinya apa? Dia tidak melakukan pekerjaannya ketika tidak ada yang melihat. Dia tidak setia pada tanggung jawabnya. Kan Tuhan bilang, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berarti ada tugas yang dipercayakan. Tapi ketika tuannya tidak datang, ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Artinya apa? Ketika dia melihat, Tuhan saya sudah melayani Engkau tapi tidak ada perubahan dalam hidup saya mulai menusuk hamba-hamba yang lain. Kita mulai banyak kalau kita lihat ya hamba-hamba Tuhan, terutama saya lihat contoh, saya ikut beberapa grup ya, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, sinode, gereja, berbagai organisasi. Di situ bisa kita lihat lah, ketika salah satu orang udah mulai tidak suka dengan orang lain, mulai main hakim sendiri, mulai ngomongin orang. Bahkan gibah itu tidak terjadi hanya di kantor. Di organisasi gereja juga ada gibah. Tahu gibah? Gibah itu bukan hibah ya, hibah itu memberikan harta. Tapi kalau gibah itu apa? Ngomongin orang. Ngomongin orang itu memang sesuatu yang menyenangkan. Benar nggak? Sekali dimulai, semua orang akan nimbrung. Pernah gitu ada yang ngomong, udah kita jangan ngomongin dia, kan gak boleh. Enggak, begitu kamu tahu gak si Endamia teh udah gede. Oh iya dia memang udah gede tapi suka ngelawan loh. Wah mulai, nanti yang di sini, oh iya oh benar. Tiba-tiba orang yang sudah tidak suka bicara pun jadi berbicara. Karena ngomongin orang, itu kesukaan orang ya. Nah mulai memukul hamba-hambanya yang lain. Dan apa hamba yang jahat? Makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Bermabuk-mabukan. Artinya apa? Makan dan minum itu bersahabat dengan dunia. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang bersahabat dengan dunia? Yang namanya makan dan minum itu apa? Bersahabat kan? Gak ada kan kita gontok-gontokan dengan makan dan minum. Kalau kita mau ngobrol sama teman kita, apa yang pertama kali kita ajak? Makan. Saya ingat waktu saya tinggal di Singapura, yang selalu ditanyain sama orang kalau ketemu saya adalah, kamu udah makan? Ya, karena ketika kita makan kita bisa ngobrol. Di meja makan kita bisa berbicara lebih bebas. Saya ingat dulu Peter pernah ngomong gini, ya saudara itu kalau ketemu nggak cuma ngobrol aja, harus ada makanannya. Kalau nggak ada makanan yang ada berantem, ya nggak? Jadi kalau saudara sama saudara ketemu juga harus ada makanan nih, kita makan dan minum. Artinya apa? Bersahabat, berteman. Apa yang terjadi ketika kita berteman dengan pemabuk-pemabuk? Bapak Ibu,
kita bisa baca di Yakobus 4 ayat 4. Boleh dibuka Alvin, Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Makan minum dengan pemabuk-pemabuk artinya apa? Kita bersahabat dengan dunia. Kita mulai mentoleransi apa yang menjadi norma-norma dunia, apa yang menjadi udahlah orang juga ngelakuin itu sama, dia juga orang Kristen. Kita udah tahu nih dalam kebenaran firman Tuhan, menipu itu tidak boleh dilakukan. Dalam kebenaran firman Tuhan, pajak itu harus dibayar. Dalam kebenaran firman Tuhan, tidak boleh berbohong. Gak apa-apa lah bohong-bohong kecil mah. Toh nanti juga kita bisa minta ampun. Gak apa-apa lah kita dekat-dekat sama teman kantor mah. Toh istri juga gak tahu di rumah. Gak apa-apa lah kita cheating-cheating sedikit di sekolah. Toh itu mah udah umum di seluruh anak sekolah. Sok siapa anak sekolah yang gak pernah nyontek? Marcel gak pernah nyontek? Si Marcel langsung ketawa ya. Nah, apakah kita akan seperti itu? Bersahabat dengan dunia. Nah, itu mabuk-mabukan. Makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ya. Nah, kita lihat. Yang berikutnya adalah malas. Di ayat 20, di pasal 25 dikatakan hamba yang tidak setia, hamba yang jahat adalah hamba yang malas. Bayangin, saking malesnya ketika dia melihat dia dipercayakan 1 talenta, apa yang dia lakukan? Dia kubur talentanya. Ya, hanya orang-orang yang malas yang tidak mau berpikir. Setuju? Ya. Orang rajin, orang yang setia pasti dia mau berpikir. Orang yang kerja pasti dia mau berpikir. Mungkin belum tentu dikerjain apa yang dia pikirin, tapi dia berpikir dulu, benar gak? Tapi yang namanya orang malas dari awal juga udah gak mau mikir. Ini 1 talenta mau diapain? Bisa jadi apa? Nanti gerak Tuhan saya datang terus dia minta pertanggungjawaban, saya bisa apa? Daripada saya cari masalah, saya kubur aja. Ya. Kita lihat orang yang jahat itu orangnya apa? Orang yang picik yang keempat. Picik itu apa? Negative thinking. Kita bisa lihat ya dia ngomong apa sama tuannya di Matius 25 ayat 24. Tuan, saya tahu kamu adalah manusia yang jahat. Bayangin, cuman dia loh yang ngomong. Hambanya ada 3. Yang 2 apa? Langsung mengerjakan tugasnya. Yang 1 bilang apa? Kamu itu tuan yang jahat. Bayangin, kenapa dia bisa berkata kamu tuan yang jahat? Karena dia berpikir, kenapa saya cuma dikasih 1 talenta? Benar gak? Dia lupa, dia gak tahu kalau kapasitasnya, kalau kesanggupannya itu cuma 1 talenta. Kita suka lupa sama siapa diri kita. Kita ngerasa kita sanggup bikin segala macam, kita sanggup, itu saya juga bisa. Ketika ada orang nyanyi yang bagus, saya juga bisa. Ketika ada orang khotbah yang bagus, saya juga bisa. Ketika ada orang bisa bikin ini, saya juga bisa. Semua saya juga bisa. Benar kamu bisa? Setiap orang diciptakan dengan kesanggupan masing-masing. Dan lihat, ayat 15 berkata apa? Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhannya ini udah tahu, dia cuma sanggup 1. Karena itu Tuhan kasih 1. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sip sama yang punya 2. Dia gak suka sama yang punya 5. Tuhan, kenapa dia dikasih 5? Saya cuma dikasih 1. Sering gak orang Kristen, sering gak kita berpikir seperti itu? Ketika kita melihat orang, wah dia hebat, bisa lebih jaya, bisa lebih sukses, bisa lebih ini. Kenapa Tuhan dia dikasih segitu? Kenapa kita selalu melihat apa yang kita gak punya? Karena itu manusia, karena itu orang Kristen susah untuk bersyukur. Karena kita selalu fokusnya sama apa yang kita gak punya. Lihat orang punya 5, saya cuma punya 1. Kita gak mikir kalau dengan 1 ini apa yang bisa kita lakukan. Ya, itulah orang hamba yang jahat, hamba yang picik, yang negative thinking. Dia menghakimi tuannya sebagai tuan yang kejam.
Kadang-kadang kita sering menghakimi Tuhan kita. Tuhan, kenapa saya begini? Saya udah ikut Engkau, saya sudah ini, tapi tetap begini-begini aja hidup saya. Sering gak kita melakukannya? Gak ada yang ngangguk, gak apa-apa, saya juga sering soalnya melakukan. Kadang-kadang saya suka merasa, Tuhan kenapa ya kok saya gini, padahal saya sudah merasa bikin ini. Saya lupa ya kadang-kadang bahwa itu adalah kesalahan. Kita yang tidak melihat apa yang kita punya, kita sibuk melihat kenapa ya orang itu dipercayakan begini, dapat ini, dapat itu. Kita nggak lihat apa yang kita punya sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Ya, hamba yang jahat itu tidak tahu kapasitas dirinya, kesanggupan diri. Dan yang ketiga adalah hamba yang jahat itu, hamba yang picik itu apa? Bermain aman. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dia tidak mau berpikir, dia bermain aman. Udahlah, saya kubur aja. Jadi waktu Tuhan saya datang, saya masih bisa balikin. Dia lupa, dia nggak mikir kata tuannya. Kalau kamu nggak mau kerja, ya udah titipin aja uangnya sama bank. Bener nggak? Kamu nggak usah kerja, kamu datang nanti kamu tinggal tarik deposito kamu masih dapat bunga walaupun kecil. Itu masih mending dibandingin kamu kubur itu semua talenta. Bapak Ibu, yang namanya talenta itu biasanya dipakai dalam, talenta itu bukan jumlah uang ya, tapi talenta itu adalah berat. Ya. Jadi di Israel talenta itu dipakai untuk alat pembayaran berdasarkan berat. Jadi kalau 1 talenta itu berapa beratnya? 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Nah, 1 talenta itu sama dengan berat 6.000 dinar. Kalau Bapak Ibu baca di beberapa buku tafsiran, 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah 1 hari upah 1 hari kerja. UMR Indonesia adalah berapa? 1 bulannya anggap aja 3 juta, bener gak Gus? UMR Bandung ya, UMR Bandung 3 juta. Dibagi berapa? Bagi 30, berarti sehari berapa? 100.000. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Berarti kalau kita punya 6.000 dinar, kira-kira itu untuk berapa hari? 6.000 hari itu berapa tahun? Ya pokoknya mah lama aja ya, 20 tahunan. Nah, kebayang gak? Kalian kita dikasih modal untuk hidup 20 tahun dan sama kita diantepin. Ya, itulah hamba yang jahat. Hamba yang malas, hamba yang picik, hamba yang selalu melihat apa yang orang punya, tapi tidak melihat apa yang kita punya. Tidak melihat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oke, sekarang kita lanjut kepada hamba yang setia. Ya, nah apa itu hamba yang setia? Seperti yang tadi saya katakan, pistis. Pistis itu hamba yang setia. Hamba yang setia itu apa? Kita lihat yang pertama, dia menyelesaikan tugasnya. Ya kan? Tadi kita baca di KBBI, dia tetap mengerjakan tugasnya walaupun berat, walaupun lama, walaupun banyak tantangan, dia mengerjakan tugasnya. Ya. Ayat 46 bilang apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Dan kita lihat juga ayat yang ke-16 Matius 25 bilang apa? Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lihat kata segera. Ya. Berarti kalau segera apa? Langsung dilakukan. Dia nggak nunggu lagi, nggak mikir ini baru hari pertama, besoklah hari kedua, nanti aja lah pas minggu depan, nanti aja lah pas udah sebulan, toh Tuhan saya pergi nggak tahu sampai kapan, ya kan? Segera langsung ketika ditugaskan langsung dikerjakan. Nah, yang kedua hamba yang setia atau pistos itu juga apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu kita bisa lihat apa? Dia segera mengerjakannya. Nah lihat ayat yang 19, lama sesudah itu artinya apa? Tuannya itu perginya apa? Lama, enggak datang-datang. Tapi dia tetap setia mengerjakannya. Ya. Dapat diandalkan, dapat dipercaya. Ya. Dapat dipercaya ini adalah orang yang setia dalam pekerjaannya, setia dalam bisnisnya. Ya. Dia menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, seperti yang dijanjikan. Dison, kamu nanti latihan? Iya Ci. Komit, dapat dipercaya,
dapat. Kalau bilang saya mau komit untuk latihan musik, untuk main musik minggu kedua, minggu keempat. Tiap minggu kedua dan minggu keempat Tison yang main. Bisa dipercaya? Ya. Ketika kata-kata dapat diandalkan, apa bedanya dapat dipercaya dengan dapat diandalkan, Bapak Ibu? Dapat diandalkan adalah ketika kita ada. Ya, ketika mama saya bilang, "Waduh, saya butuh orang nih yang ngebenerin listrik." Yang dia telepon siapa? Cici. Ci, coba cari tukang listrik. Tik 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 tik. Ada mah. Nah, ketika Ci, ini banyak tikus di rumah kita. Sebentar mah. Cari tukang tikus. Terus ketika apa lagi? Ci, ini toilet rusak. Ada mah. Bentar. Cari tukang WC. Dulu yang jadi kayak gitu adalah siapa? Papa saya. Pokoknya mah ada papa saya, mami saya mah ribut. Itu ini, pokoknya semua tiba-tiba jadi beres. Makanya waktu papa saya nggak ada, mama saya sedikit sedih karena kenapa ya banyak yang nggak beres. Karena dulu orang yang suka menutup lubang-lubang ketidakberesan itu sudah pulang ke rumah bapak. Sekarang dia harus mencari orang lain yang menutup lubang-lubang ketidakberesan. Siapa? Ya anaknya lah ya. Nah, akhirnya dapat diandalkan artinya apa? Selalu ada saat dibutuhkan. Amin. Kalau dapat dipercaya, kita mengerjakan tugas kita sesuai dengan janji. Tapi ketika dapat diandalkan, kita ada saat kita dibutuhkan. Bisa aja kita mengerjakan sesuai janji, belum tentu kita ada loh ketika kita dibutuhkan. Tapi orang yang ada ketika kita dibutuhkan adalah dapat diandalkan. Itu yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari hamba yang setia adalah apa? Hamba yang bisa diandalkan, hamba yang ada setiap Tuhan butuh. Ya enggak? Wah, kamu main musik ya? Aduh, Ci, jari saya sakit. Enggak, wah ini cuma contoh ya, maaf. Si Wah udah pegang-pegang dada dia. Nah, hamba yang dapat diandalkan itu ketika diperlukan dia ada. Kita bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita jadi begitu? Ketika kita dibutuhkan kita ada. Jangan cuma ada ya, tapi kita bisa bersedia untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah hamba yang setia atau pistos adalah orang yang menjaga imannya. Ya, menjaga imannya dalam perjanjian baru. Orang yang menjaga imannya adalah pertama apa? Orang yang mempercayai janji Tuhan. Itu ya, orang yang menjaga iman adalah orang yang mempercayai janji Tuhan. Nggak aneh kalau kita banyak lihat kenapa banyak orang Kristen yang berguguran. Karena dia lupa, bahkan dia tidak mempercayai janji Tuhan. Dia hanya mempercayai janji Tuhan ketika senang. Padahal saat susah kita harus mempercayai janji Tuhan. Amin. Dia hanya mempercayai janji Tuhan ketika susah. Kita lupa, waktu senang pun kita harus percaya sama janji Tuhan. Amin. Selanjutnya, slide berikutnya apa sih? Slide berikutnya, Alvin, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kesetiaan kita? Ya, kalau kita tahu, sekarang kita coba cek. Bagaimana kita tahu apa kesetiaan kita? Yang pertama, kesetiaan kita itu diuji oleh apa? Waktu. Ya, tadi kan tuannya lama tidak datang-datang. Amin. Ketika tuannya lama tidak datang-datang, apa yang kita lakukan? Ya. Yang kedua, bagaimana kita tahu kesetiaan kita? Kesetiaan kita diuji saat tidak ada yang melihat. Anak muda, apa yang kamu lakukan dengan handphone kamu ketika tidak ada yang lihat? Masih ada yang ngaku main game. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi seorang diri di dalam kamar? Hai suami-suami, apa yang kamu lakukan ketika di kantor nggak ada istri? Apalagi sekarang banyak peraturan dalam satu kantor tidak boleh ada suami, istri atau saudara. Kenapa? Karena sering terjadi keributan. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan istri-istri ketika suami kamu ada di kantor? Bu, survei membuktikan ya, sekarang nih sejak adanya reuni lah, ada WA grup SD lah, WA grup SMP lah, tiba-tiba ada WA grup SMA, kuliah, klub ini, klub itu, arisan. Maka mulai merebaklah yang namanya setia. Selingkuh tiada akhir buat istri. Jangan lupa loh, sekarang bukan cuma suami aja yang bisa selingkuh, istri juga bisa. Benar gak? Ini si Ignas mantap-mantap aja, kamu Ignas mau ikutan selingkuh?
Ya. Jadi bayangin, setia sama pasangan saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada pasangannya, saat pasangan pergi merantau. Saat Cici Susan pergi ke Samarinda, apa yang dilakukan Koko Yupi di Bandung? Saat Cici Susan saat Koko Yupi ada di Bandung, apa yang dilakukan Cici Susan di Samarinda? Itu menghakimi Om. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang disebut dengan setia, yang mempercayai janji Tuhan. Mempercayai janji Tuhan apa? Bagaimana mengetahui kesetiaan kita? Pertama, diuji oleh waktu. Yang kedua, diuji saat gak ada yang lihat, saat tiada yang lihat, ya. Matius 25 udah jelas bilang ya. Matius 25 ayat tadi ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuannya. Artinya apa? Tuannya gak pernah ngawasin hamba-hambanya mau ngapain. Liatin. Ketika Matius 24 ayat yang mana? Ayat yang ke-49 bilang apa? Tuanku tidak datang-datang. Artinya apa? Ketika Tuhan tidak datang-datang, ketika tidak ada yang melihat, apa yang kamu kerjain? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui kesetiaan kita? Kita lihat bagaimana komitmen dan konsistensi kita. Ya. Komitmen itu apa? Komitmen itu janji. Oke, setuju sama itu ya? Makanya perkawinan selalu ada komitmen, benar? Saya menikah dengan istri saya menikah dengan suami saya ya. Saya menikah dengan suami saya, suami menikah dengan istrinya, ada komitmen. Itu adalah ikatan janji. Janji dengan Tuhan di hadapan jemaat. Ya, karena itu kadang-kadang saya pernah ngobrol sama teman saya, terus dia ngomong gini, San, gimana ya kalau misalnya dalam rumah tangga sudah ada cinta? Apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya? Lalu semua pun terdiam. Apa yang harus dilakukan? Cari cinta yang baru. Itu Ignas ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat sama komitmen. Karena itu saya cuma bilang gini, pernikahan itu bukan hanya cinta, tapi pernikahan itu adalah komitmen. Bagaimana kamu menerima istri kamu, suami kamu saat susah, saat senang, saat sayang, saat tidak, saat lagi bager, saat pikageleuheun, saat lagi pengen disayang, saat lagi pengen dicabok. Kadang-kadang kan suka gitu kan kita sama pasangan, saat lagi pengen disayang-sayang atau ditendang, yaitu pada saat lagi ada duit, nggak ada duit, lagi banyak duit mah aduh menyayangi itu mudah, benar nggak? Bahkan kita bisa menyayangi banyak orang. Lagi nggak ada duit mah menyayangi itu sulit. Apa yang mau disayang, beli nasi kuning aja susah, ya nggak? Nah, jadi Bapak Ibu, kita butuh komitmen, itu kesetiaan. Dimana pernikahan kita bisa awet ketika ada komitmen, ya bukan cuma sekedar wah saya udah nggak cinta lagi nih sama kamu, kita udahan aja. Banyak sinetron, drama Korea, hati-hati ya. Itu banyak banget. Ternyata cinta kita selesai sampai di sini. Jangan terlalu ikutan sama yang namanya Kim Tae Hyung lah. Oh, Kim Tae Hyung mah penyanyi ya. Korea yang itu, yang drakor itu, hati-hati dalam nonton. Pertama itu komitmen. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlukan juga untuk melihat, mengetahui kesetiaan kita adalah konsistensi. Kamu punya janji, tapi kamu tidak melakukan secara konsisten. Saya janji, tapi nanti aja kalau ada waktu. Enggak konsisten. Ya. Ketika kita nih wanita, siapa yang ingin kurus? Nggak ada yang ngacung, cuma saya doang. Semua pengen kurus, wanita mah ya. Pengen makan banyak tapi tetap kurus, amin? Nggak ada yang amin. Ya. Tapi apa? Saya komitmen, saya janji dengan diri saya mau olahraga. Tapi tidak konsisten. Olahraganya kapan? Sebulan sekali. Bisa kurus? Enggak. Olahraganya mudah-mudahan. Olahraganya besok lagi. Ketika hari ini, yuk kita olahraga, besok lagi aja. Besoknya jadi besok lagi aja. Ada konsistensi? Enggak. Konsistensi itu adalah hal yang dilakukan terus-menerus dengan waktu yang sama, dengan kemampuan yang sama, dan kapasitas yang sama. Jadi kesetiaan kita itu diuji dengan apa? Waktu, saat tidak ada yang melihat, dan diuji dengan komitmen dan konsistensi kita.
Apakah kita melakukan sesuai dengan janji kita? Apakah kita melakukan dengan konsisten? Terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Ya, bukan hanya Coca-Cola semangat di awal, melempem di akhir kayak kerupuk. Ya, Bapak Ibu, bagaimana mengetahui kesetiaan kita? Ujilah dengan 3 hal itu. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Uji dengan hal itu. Bagaimana kesetiaan kita dengan pasangan kita? Uji dengan hal itu. Bagaimana kesetiaan kita dengan pekerjaan kita? Uji dengan hal itu. Bagaimana kesetiaan kita dengan sekolah kita? Uji dengan hal itu. Bagaimana kesetiaan kita dengan iman kita kepada Tuhan? Uji dengan hal itu. Dengan waktu, dengan kalau nggak ada yang melihat, dengan apa? Dengan komitmen dan konsistensi kita pada Tuhan. Kemudian selanjutnya, nah apa janji Tuhan? Tenang ya, 5 menit lagi terakhir. Apa janji Tuhan terhadap hambanya yang jahat? Lihat, bahkan Tuhan punya janji loh buat hambanya yang jahat. Ya, apa janji Tuhan? Ayat 51 pasal 24 bilang apa? Akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Berarti kita tahu nasib orang munafik seperti apa? Dimasukkan ke dalam kegelapan yang hanya ada ratapan dan retak gigi. Lihatin, ayat yang ke-30 Matius 25 bilang apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan retak gigi. Berarti ada 2 janji Tuhan sama hamba yang jahat. Jadi jangan cuma pikir, wah janji berarti untuk hamba yang baik, setia. Enggak, buat yang jahat juga Tuhan kasih janji. Lihat, kalau kamu jahat, cuma ada 2. Saya tempatkan kamu bersama orang-orang munafik. Di mana? Di tempat kegelapan yang hanya ada ratap dan retak gigi. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau pegang janji buat hamba yang jahat atau janji buat hamba yang setia? Apa janji Tuhan untuk hamba yang setia? Kita lihat janji Tuhan untuk hamba yang setia, ayat yang ke-47 Matius 24 berkata apa? Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Menjadi pengawas segala miliknya artinya apa? Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepada dia. Menjadi pengawas segala miliknya. Milik Tuhan kita pengawasi. Bukan jadi milik kita ya. Kita mengawasi apa yang menjadi milik Tuhan. Luar biasa, dahsyat. Berarti apa artinya? Tuhan mau mengangkat kita menjadi lebih tinggi lagi. Yang kedua, apa janji Tuhan? Matius 25 ayat 21 dan 23, dipercayakan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, yang namanya perkara itu apa sih? Pernah kepikir nggak perkara itu apa? Perkara itu masalah. Jadi kalau kamu setia dengan masalah kecil, Tuhan akan memberikan masalah yang besar. Bapak Ibu mau memiliki masalah yang besar? Kadang-kadang kan kita selalu ya, kalau kamu setia dengan perkara kecil, kamu akan mendapat perkara yang lebih besar lagi. Wah, disangkanya mendapat perkara besar tuh mendapat berkat yang lebih besar, mendapat berkat yang berkelimpahan. Enggak loh, Tuhan tuh janjinya apa? Mendapat perkara yang besar. Kamu akan diberi tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Artinya apa? Ketika kita bisa menghadapi masalah yang kecil, jangan lupa bahwa masalah besar sebentar lagi akan datang. Tapi apa yang kita peroleh ketika ada masalah besar dan kita bertanggung jawab atas masalah besar itu, kata Tuhan apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi artinya apa? Ketika kita setia dengan masalah kecil, Tuhan memberikan masalah besar. Ketika kita bisa mengerjakan masalah yang besar, kita bertanggung jawab dengan masalah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, maka kata Tuhan, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya apa? Kita udah lulus ujian. Benar gak Bapak Ibu? Amin. Untuk menjadi anak SMP kita memerlukan 6 tahun SD. Setuju? Untuk menjadi anak SMA kita memerlukan 3 tahun SMP. Untuk menjadi anak kuliahan mahasiswa kita perlu 3 tahun SMA. Dan untuk menjadi seorang sarjono kita perlu berapa? Ya tergantung, range-nya itu 3 sampai
7 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, lihat, untuk menjadi level yang lebih tinggi lagi, untuk menjadi level yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, ada apa? Ada masalah-masalah besar yang harus kita pikul. Ada masalah-masalah besar yang harus menjadi tanggung jawab kita. Masalah anak SD apa sih? Masalah anak SD cuman kalah main game terus nangis, bener gak? Masalah anak saya. Kurang uang jajan itu biasanya masalah anak SMP. Dia udah kenal uang. Anak SD pernah mikirin uang? Enggak, anak SD mah taunya cuma minta. Pokoknya aku gak mau tahu, gak dapet ini aku nangis. Bener gak? Coba kalau udah segede Marcel, gak dapet ini terus kamu nangis? Gak mungkin kan, kamu kokosehan, malu kan? Lihat papa mamanya langsung ngomongin, ini kenapa nih anak? Enggak, apalagi kalau udah segede Vivi. Dapat masalah, dia gak akan lagi mikirin masalah uang jajan, gak akan mikirin apa? Mikirin jodoh, bener gak Tison? Gimana jodoh udah ketemu? Nah, amin. Kalau udah jadi Tante Yeni, Tante Linda, Ibu Mawar, Bapak Yosua, apakah masih mikirin jodoh? Nggak mikirin, aduh ini pusing, ada cucu, belum lagi mikirin ini, belum lagi mikirin apa? Jemaat, wah jemaat banyak yang curhat. Maka masalahnya udah tambah banyak, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Artinya apa? Level kita udah semakin tinggi. Kalau kita masih berkutat di masalah uang jajan, berarti kita tahu level kita ada di mana. Jangan-jangan badan kita aja yang besar, tapi jiwa kita nggak besar. Setuju? Ya Om? Ya. Nah, Bapak Ibu, lanjut gitu, kayaknya curhatan seorang ayah pada anak-anaknya yang akan mendengarkan. Baik, selanjutnya adalah slide berikutnya, janji Tuhan terhadap hambanya yang setia. Oke? Nah, ini kita udah masuk kepada kesimpulan ya. Kesimpulan, 3 slide terakhir Bapak Ibu bisa segera cenghar. 3 slide terakhir. Kita baca janji Tuhan terhadap hambanya yang setia. Tadi udah kan ya, saya udah bilang ya. Jadi pengawas segala miliknya, dipercayakan perkara yang besar. Dan yang paling pasti ketika kita dipercayakan perkara yang besar, apa yang Tuhan janjikan, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, kita bisa lihat seluruh Alkitab ini mencatat tentang yang namanya kesetiaan. Yaitu apa? Mazmur 145 ayat 17. Kita lihat yang saya merahin ya. Janji Tuhan terhadap hamba yang setia, terhadap kita, umat yang setia, terhadap orang yang setia, selain menjadi pengawas, selain menjadi masuk dan turut dalam kebahagiaan adalah dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat loh sama kita. Kalau Tuhan dekat sama kita, kira-kira apa yang kita dapat? Yaitu kebahagiaan Tuhan. Kalau anak kita dekat sama kita, maka apa yang kita dapat? Apa yang dia dapat? Apa yang dia minta dikasih nggak sama orang tua? Kasih kan? Nggak dekat aja suka dikasih sama orang tua, apalagi yang dekat anak. Orang tua sayang. Kalau kita dekat sama bos kita, kira-kira apa yang kita rasain? Dapat gaji lebih tinggi, dapat fasilitas lebih banyak. Bahkan kalau ada apa-apa kita bisa ngomong lebih enak sama si bos. Benar nggak? Amsal 3 ayat 3-4 mengatakan apa? Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Lihat, maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan. Dalam apa? Pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau kita menjadi hamba yang setia, kita nggak usah cari penghargaan dari manusia. Karena ini janji Tuhan. Tuhan berjanji ketika kita setia, Tuhan yang akan memberikan penghargaan. Baik dari Tuhan sendiri maupun dari manusia. Siapa sih kita bisa nyuruh orang menghargai saya? Uli, hargai saya. Awas loh kalau enggak. Bakal dihargain? Belum tentu. Di depan aja. Ya Ci, saya mau hargai. Di belakang mah. Amit. Ya, itu sering terjadi. Nah kalau misalnya saya ngomong gitu, Vero, jangan lupa ya hargai saya guru sekolah minggu. Aja di depan. Di belakang belum tentu. Ya Ver? Si Vero ketawanya gak kelihatan. Oke. Nah itu ya, Amsal mengatakan apa? Dapat penghargaan baik dari Allah maupun dari manusia. Untuk siapa? Hamba yang setia. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Selanjutnya slide berikutnya Alvin. Apa yang harus kita lakukan? Lihat,
Jangan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lihat, apa yang harus kita lakukan? Jadi teladan. Buat siapa? Buat orang-orang percaya. Teladan dalam apa? Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam apa? Kesetiaanmu. Jadilah teladan kita buat orang lain, termasuk dalam kesetiaan kita. Biar orang melihat Tison setia. Karena itu saya mau setia. Bisa gak kita jadi teladan seperti itu? Om Luther setia, karena itu bapak-bapak juga mau setia dalam melayani Tuhan. Kenapa? Ada contoh, ada teladan. Ya, yang berikutnya dalam 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan apa? Hai engkau, tetapi engkau ini manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Artinya apa? Hai engkau, tetapi engkau, hai manusia Allah. Ketika kita bilang bahwa diri kita adalah manusia Allah, Rasul Paulus bilang apa dalam 1 Timotius? Kejarlah kesetiaan. Ketika kita bilang kita manusia Allah tapi kita tidak mengejar kesetiaan, kita manusia siapa? Ya. Dan 2 ayat yang terakhir yang tadi saya sudah sampaikan, 2 Timotius 2 ayat 13. Slide berikutnya, pemulihan yang akan Tuhan berikan. Tuhan, saya ternyata nggak setia nih. Saya ternyata kurang setia nih. Saya ternyata banyak dosa nih, banyak ketidaksetiaan yang sering saya lakukan. Terus saya harus apa? Tuhan memberikan janji. Ya, melalui Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan memberikan apa? Ya udah, oke, sekarang kamu tidak setia, tapi saya tetap setia. Saya nggak akan ninggalin kamu. Maka Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Amin. Siapa di sini yang tidak setia? Cuman Yohanes doang yang aku. Oke. Plus Tison. Yang lain setia semua? Amin. Ya. Kalau kita mendapati diri kita kurang setia, ingat Tuhan tetap setia dan Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Ayat yang berikutnya adalah apa? Seling dibesarkan lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jika saat ini kita mendapati diri kita kurang setia, tidak setia, sedikit setia, 50% setia, 75% setia, hendaklah kita mau menjadi 100% setia dengan apa? Mengaku dosa kita. Dia yang setia dan adil akan mengampuni setiap dosa kita. Bikin komitmen kita sama Tuhan. Tuhan, saya menjadi hamba yang setia. Dan apa yang akan kita lakukan? Konsistensi. Lakukanlah itu dengan konsisten. Kesetiaan bukan hanya di mulut tapi dilakukan. Kesetiaan bukan hanya hari Senin tapi 7 kali dalam seminggu, dalam 24 jam, dalam berapa detik ya? Bukan 3.600 detik. Berapa? 1 hari berapa detik? Aduh, ini giliran matematik semuanya. Ya, silent semua. Tapi giliran berhitung uang langsung semuanya lancar. Memang begitulah, gak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan kita hari ini adalah kesetiaan. Ya, yang pertama kesetiaan, pistos. Artinya apa? Kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan. Kita adalah orang-orang yang menjaga iman kita. Bagaimana kita tahu kita setia? Uji dengan waktu kita. Uji dengan saat tidak ada yang melihat. Uji dengan komitmen dan konsistensi kita. Bagaimana jika kita didapati tidak setia? Kata Tuhan apa? Dia tetap setia dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bertobatlah kalau kita tahu posisi kita, oh sekarang ternyata saya kurang setia. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Janji sama Tuhan, saya mau komitmen, saya mau setia. Setia apa? Setia pada pengiringan saya dengan Tuhan, setia dengan manusia, setia dengan pasangan saya, setia dengan pekerjaan saya, setia dengan bos saya, setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya untuk dikerjakan. Setia dengan tugas-tugas saya. Ya. Jangan cuman di mulut aja, tapi kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan berjanji kita
kita akan menjadi pengawas atas segala miliknya dan kita akan masuk serta turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Amin. Amin. Kita janji mau menjadi hamba yang setia. Coba sekali lagi, janji menjadi hamba yang setia. Mari kita ucapkan doa, Tuhan berikan kita kekuatan, berikan kami kekuatan dan kuasa untuk apa? Tetap setia. Karena hanya Roh Kudus yang bisa kasih kita kekuatan. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri. Untuk maju. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat satu pujian. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kesetiaan. Ada dua macam hamba dalam Matius 24 dan Matius 25. Hamba yang setia, hamba yang jahat. Mungkin selama ini kita hanya berpikir singkat tentang apa yang namanya jahat. Kita hanya berpikir singkat tentang apa yang namanya setia. Ternyata setia itu bukan hanya begitu saja, tapi setia itu adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan, bisa menjaga iman kita. Ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Dan ketika kita mendapati, oh Tuhan ternyata saya kurang setia. Baik terhadap Engkau, baik terhadap pasangan kita, baik terhadap pekerjaan kita, baik terhadap keluarga kita. Bahkan saya kadang tidak setia Tuhan terhadap iman saya. Saya kurang mempercayai janji-Mu Tuhan. Terkadang saya meragukan janji-Mu Tuhan. Terkadang saya mempertanyakan janji-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Bapa. Ampuni seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau kembali ya Tuhan. Memulihkan arti kesetiaan dalam kehidupan kami. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Apapun masalah yang ada di hadapan kami Tuhan. Ada pandemi, ada PSBB, ada masalah ekonomi, ada masalah persahabatan, ada masalah hubungan, ada masalah banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu menghadapi banyak masalah, beraneka ragam masalah yang mereka hadapi. Tapi kami mau ya Tuhan berjanji, hal itu tidak akan merubah kesetiaan kami di hadapan Engkau. Kami tetap mau berpegang teguh pada janji kami. Kami mau tetap berpegang teguh pada hubungan kami. Kami tetap mau berpegang teguh pada apa yang Engkau percayakan dan apa yang Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, lihatlah hati kami Tuhan. Kami mau membawa dengan segala ketulusan di hadapan Engkau. Inilah yang kami punya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Benar ya Bapak? Pada akhirnya tidak ada yang dapat mempertahankan Tuhan. Kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Pada akhirnya kami hanya punya hati Tuhan. Hati hamba yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
kita. Sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan dan mengatakan hal ini di hadapan Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala berkat kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh belajar untuk selalu mau setia dalam segala perkara. Karena kami percaya Tuhan selalu setia pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami bukan hanya mendengar, kami mau merenungkan dan kami mau membagikan dan kami mau melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan baginya. Dan juga bagi setiap kami, Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu, bahkan kesehatan kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tutup bungkus, lindungi, bentengi, agar kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan biarlah kami mau berjalan seturut dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati rumah tangga anak-anak-Mu, memberkati usaha pekerjaan mereka, dan juga terutama pengiringan, pelayanan, agar kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mencukupkan segala kebutuhan, makan minum, dan Tuhan kami percaya Tuhan yang senantiasa buka jalan dengan segala hal yang mungkin pada saat ini banyak dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan campur tangan dan Tuhan buka jalan. Dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah Engkau yang senantiasa Roh Kudus menuntun kami, mengajari kami dalam segala hal, bahkan di perkara yang kecil, agar kami boleh melihat dan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari sebentar kita mau berdoa seperti Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun
ampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa kemah sampai sampai kita nyanyi satu pujian sebelum kita terima kiranya. Kita angkat kedua belah tangan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan mempermudah daerahku. terima berkat daripada Bapa. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan sukacita daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.